Jika berbicara tentang kesenian tradisional Indonesia, rasanya tentu saja sudah tidak perlu diragukan lagi keberagaman. Semua kesenian tradisional yang ada di Indonesia harus dijaga kelestariannya, khususnya oleh generasi milenial. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, yang dapat mengancam keberadaan kesenian tradisional itu sendiri. Nusa Tenggara Barat. Bangunan rumah adat, keunikan rumah adat, pakaian adat dan acara kebesaran, alat musik dan kesenian tradisional, kerajinan tangan, suku dan tradisi, wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain terkenal karena keindahan alamnya, ternyata Nusa Tenggara Barat juga terkenal dengan kesenian tradisional yang sangat beragam. Mulai dari tradisional hingga tradisi yang diturunkan dari nenek moyang. Tari Gendang Belek. Tari Gendang Belek merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Lombok. Dinamakan demikian sebab menggunakan gendang yang sangat besar. Tari tradisional yang satu ini bisa dikatakan sangat unik, karena ditarikan oleh para penarinya sambil memainkan alat musik gendang belek. Untuk musik yang dimainkan, biasanya menggambarkan jiwa ksatria dari masyarakat suku Sasak Lombok di dalam mempertahankan daerahnya. Namun, sejak dijadikan sebagai salah satu tari tradisional, tari ini oleh masyarakat suku Sasak sudah dianggap sebagai tradisi yang wajib dilakukan, karena merupakan kesenian dari peninggalan kerajaan Selaparang Lombok. Berikutnya adalah Tari Gandrung Lombok. Tari Gandrung Lombok merupakan sebuah tarian rakyat dari suku Sasak yang berada di Pulau Lombok. Tari Gandrung Lombok dilakukan antara penari wanita dan pria yang diiringi dengan seperangkat gamelan. Sebagai salah satu jenis tari tradisional yang masuk ke dalam bagian kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat, Tari Gandrung Lombok nyatanya sudah populer sebelum Kerajaan Lombok yang terakhir jatuh pada 1894. Jika dilihat secara sekilas, tari tradisional yang satu ini mirip dengan tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi dan Bali. Namun, yang membedakannya adalah kostum yang dikenakan, gerakan serta cara penyajiannya itu sendiri. Tari Gandrung Lombok pada masanya dijadikan sebagai tarian untuk menghibur para prajurit ketika pulang dari medan perang. Tetapi seiring perkembangan zaman, tarian ini dijadikan sebagai hiburan rakyat setempat yang memiliki nilai sejarah dan seni di dalamnya. Berikutnya adalah Tari Rudat. Tari Rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tari Rudat seperti pertunjukan pencaksilat. Karena ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Tari Rudat dipentaskan pada saat penyambutan tamu serta acara-acara formal pemerintahan. Tari Rudat juga biasanya ditampilkan di berbagai peringatan hari besar Islam, seperti peringatan Maulid Nabi, Hitanan, Isra Mikraj, Khatam Al-Quran, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, nuansa Islami pada tarian ini juga dapat dilihat dari kostum yang dikenakan para penari, maupun lagu pengiring pertunjukan yang dimainkan. Jika melihat sejarah, kentalnya nuansa Islami yang dimiliki tarian Rudat ini disebabkan oleh ulama terdahulu, yang menggunakan tarian ini sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Sekarang Rauf mau bahas tentang keberagaman alat musik tradisional yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat nih sobat. Gak kalah kerennya sobat, karena keberagaman budaya yang berbeda-beda
Mereka pun memiliki karakter dan filosofi masing-masing. Halo Sobat Rauf, berikut beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Gendang Belek. Gendang Belek merupakan salah satu musik tradisional yang telah diwariskan orang terdahulu masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kelompok penabuh gendang ini biasanya terdiri dari belasan personel. Mereka kerap tampil sebagai penghibur saat hajatan. Gendang Belek biasanya digunakan sebagai pengiring tradisi nyongkolan saat resepsi pernikahan. Namun, sebelum gendang Belek difungsikan sebagai pengiring pengantin saat nyongkolan, gendang Belek awalnya digunakan untuk memberi semangat saat akan mengantar atau menyambut pasukan perang. Selanjutnya adalah alat musik gong tawak-tawak. Alat musik tradisional ini dibuat dari kuningan dan termasuk ke dalam perangkat alat musik tradisional suku Sasak di Lombok. Penyebutan tawak berasal dari salah satu alatnya yang bernama tawak-tawak yang menyerupai gong kecil. Saat dimainkan, alat musik tawak ini juga diiringi dengan alat musik lain, yaitu enak buah barangan yang berperan sebagai melodi, 2 kemong gantung, 1 gong, 2 gendang berperan sebagai pembawa tempo dan dinamika. Datangnya kebudayaan barat sejauh ini tidak membuat kesenian dan lagu tradisional lantas tersingkir. Keberadaannya masih eksis dan selalu dilestarikan. Berikut ini adalah lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang sering digunakan dalam acara-acara tertentu di provinsi. Lihat dulu sobat. Halo Sobat Rauf, berikut ini beberapa lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Lagu Tutu Koda. Lirik dalam lagu ini menceritakan tentang pengalaman hidup seorang anak yang tinggal di desa. Lagu ini mengajarkan tentang arti kerja keras dan perjuangan. Nasihat-nasihat yang disampaikan secara tersirat dalam lirik lagu ini. Berikutnya lagu Haleleu ala Deteang. Lagu ini cukup populer di Nusa Tenggara Barat maupun di tanah air. Meski usianya sudah cukup tua, namun masih sering terdengar dinyanyikan, baik dalam upacara adat, pernikahan hingga kalangan anak-anak. Berikutnya lagu Kadal Nongak. Lagu ini mengisahkan tentang seorang anak gadis berasal dari keluarga kerajaan Selaparang di Pulau Lombok yang tidak mau mendengar kata-kata kakaknya yang seorang pangeran sehingga mendapat ganjaran atas kesalahan yang diperbuatnya. Selain banyak ragam keseniannya, Nusa Tenggara Barat juga terkenal dengan pernak-pernik kerajinan tradisional yang tak kalah cantiknya. Cindera mata, kerajinan tangan khas yang tidak ada dijumpai di tempat lain. Inilah beberapa kerajinan khas Nusa Tenggara Barat yang wajib diketahui. Di Nusa Tenggara Barat ini, banyak juga kita temukan berbagai macam kerajinan tangan yang cukup unik, seperti mutiara laut dan air tawar sekar belah, batik sasambo, kain songket Sasak. Di desa Saderembitan Lombok Tengah sendiri, sebagian besar membuat kerajinan kain tenun dengan cara dan alat tradisional serta pewarna alami. Inilah yang membuat kain tenun desa Sade sangat unik, kuat, dan tidak mudah robek seperti kain biasa. Semua kesenian dan kerajinan tradisional tersebut wajib dijaga kelestariannya, agar tidak punah termakan perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat. Kamu juga perlu membanggakan kesenian-kesenian tradisi tersebut, untuk mencegah diambil alihnya kesenian tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Halo Sobat Rauf, yang tak kalah menariknya dari Nusa Tenggara Barat ini adalah seni pertunjukan persean. Pertunjukan ini terdiri dari pepadu yang dilengkapi dengan tongkat rotan atau penjalin dan perisai dari kulit kerbau yang tebal dan keras. Persean dilakukan untuk melatih ketangkasan, ketangguhan dan keberanian para pemuda. Dalam persean, pepadu akan diawasi oleh pakembar atau wasit. Dalam satu pertandingan, ada 2 pakembar yang mengawasi, satu untuk di luar area dan lainnya di tengah area. Meski telah melakukan pertarungan sengit, para pepadu harus saling memeluk dan memaafkan. Inilah nilai yang ingin ditunjukkan dalam persean, yaitu kesabaran dan kerendahan hati serta rasa saling menghormati satu sama lain. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan Indonesia yang begitu megah, keberagaman budaya yang begitu mempesona, takkan ada pernah habisnya. Aku cinta Indonesia.